Sekitar 2 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Dewi Nur Fauzia. Pono bahas GPS dong. Pengen tahu caranya, kok bisa tahu keberadaan saya, gitu ya. Ya kalau kita pakai handphone Android ya, kita bisa lihat kita adanya di mana karena GPS. Nah sekarang saya akan coba lihat GPS itu gimana cara kerjanya. Anda bisa masuk ke Google. Jadi ada, saya coba cek bahasa Indonesia ada. Ini saya cara kerja GPS. Cuman bagusan bahasa Inggris saya berani bertaruh sih. Coba ini pakai bahasa Indonesia ya. Wah, ini enggak salah. Ini agak bener. Coba yang ini. Coba ini ada tulisan di gambar yang ini ya. Saya coba lihat Setiawan. Susah. Ini enggak bisa nerangin enggak gitu caranya. Jadi itu agak susah diterima pada cara jelasinnya. Oke, kita coba cari yang coba. Oh ini mah GPS tracker, beda lagi. Bagaimana GPS tahu posisi kita, itu dia yang penting sebenarnya. Coba kita cari lagi. Nggak bisa. Ini rata-rata yang kalau Indonesia yang nulis nggak bisa nerangin bagus ya. Kenapa ya? Ini rada bagus nih. Mudah-mudahan bener cara ngeranginnya. Oke. Stop sampai situ. Nggak bagus. Kita pakai bahasa Inggris saja. GPS how it works. Jadi seringkali lebih gampang pakai bahasa Inggris sebetulnya buat apa, dapetin penjelasannya. Kita coba cari istilah yang dipakai adalah di Wikipedia ini ya. Oke, saya harus nyari sih. Oke, kita coba cari ya. Ada istilah spesifik yang dipakai sih sebenarnya, bukan triangulasi, tri apa gitu. Ntar saya sambil nyari ya, karena dia butuh 3 satelit minimal buat prediksi. Ini nggak usah dibaca, saya akan lebih ke bagaimana sampai kita bisa dapetin posisi dari posisinya GPS tadi, satelit GPS. Oke, mumpung keluar dulu. Jadi ini gini ceritanya. Jadi Amerika ngeluncurin berapa ya, 31. Nah ini 31 satelit GPS diluncurin sama Amerika. Dan ini satelit punya Amerika. Satelit ini dia tahu posisinya dia ada di mana. Jadi dia masing-masing satelit tahu posisinya dia ada di mana, dan dia ngasih tahu ke bumi, dia mancarkan sinyal ke bumi bahwa dia posisinya di mana, tanggal berapa, jam berapa, sinyal itu saya kirim. Jadi dia punya posisi dan jam dia presisi banget. Jamnya si satelit itu presisi, gitu ya. Jadi dia mancar. Selain 31 satelit GPS yang dipancarkan punya Amerika, Rusia juga meluncurkan, nggak tahu ada mungkin 20-an satelit semacam GPS juga. Yang ini ketinggiannya ada nggak? Nah ini dia, sekitar 20.000 km. Oke. Jadi ketinggian satelit ini sekitar 20.000 km. Jadi dia tahu posisi. Jadi si satelit tahu posisi satelit itu sendiri. Beres ya. Dan itu dipancarkan ke bumi secara periodik. Oke. Kemudian si Amerika ngontrol GPS tadi. Oke. Pakai alat seperti ini sih.
Jadi ini ground stationnya. Jadi ada controllernya dari bawah dan dia ngontrolnya lewat kayak ginian, gitu ya. Alatnya kira-kira seperti ini. Ada beberapa tempat, ada US Space Force Monitoring Station di Hawaii, di ini atoll, ada di Ascension Island, ada di Diego Garcia, Colorado Spring, Cape Canaveral. Itu tempat kontrolnya dia. Oke, saya butuh. Nah, di sisi user, jadi ada 3 segmen, ya, hati-hati. Ada kontrol, ada satelit itu sendiri, ada usernya. Usernya bisa berupa peralatan gadget dan sebagainya. Dan ini adalah receiver GPS yang sekarang. Harganya murah banget sih, sekitar 100 ribuan. Oke. Jadi receiver GPS relatif murah, tinggal kasih antena, harga 100 ribuan lagi bisa kita belilah. Nah, aplikasinya bisa banyak. Di sini nggak ada teknik buat ngitung posisinya, nggak ada di sini. Dipakai buat ngirim bom segala macam, jangan khawatir ya. Jadi GPS gelo. Nah, ini dia. Ini bentar, komunikasi. Jadi GPS ngirim sinyal ke bawah, si satelit ngirim mancar ke bawah. Formatnya kira-kira gini. Waktu, GPS time relation, kemudian ada satelit precise satelit orbit, jadi dia tahu orbitnya apa segala macam, di informasinya ditaruh di sini, dan di sini ada error correction segala macam buat mendukung yang 2 di atas. Jadi ada waktu, orbitnya kapan, posisinya satelit segala macam, dan ada pendukungnya ya, almanak komponen, ada satelit network synopsis, error correction dan sebagainya. Jadi 3 itu dikirim ke bawah. Frekuensi yang dipakai adalah frekuensi 1, sekian gigahertz, L-band istilahnya. Ada L1, L2, 1,5, 1,2. Oke, pakai CDMA, spread spectrum, diturun ke bawah. Oke, ini frekuensi yang dipakainya dia. Frekuensi satelit yang dipakai. Nah, ini cara dimodulasi. Nah, ini dia. Mudah-mudahan di sini ada. Nah, ada nggak istilah yang dipakai? Istilah yang dipakai sederhana sih sebenarnya. Jadi spherical cones, wah terlalu ketinggian nih cara bahasnya. Kebahasnya ketinggian yang di Wikipedia. Tapi beberapa hal kita udah bisa dapat, kayak satelitnya ada berapa, harus dia saya coba cari yang lebih gampang caranya. Triangulation, bukan triangulation sih sebenarnya, tapi apa gitu namanya. Oke. Trilaterization. Oke. Jadi dia makanya trilaterization. Oke. Nah, sekarang saya harus cari coba, mudah-mudahan saya bisa dapat. Oke, intinya sederhana aja, persamaan yang dipakai sederhana sih buat ini semua. Saya masukin ke Pinta aja ya. Persamaan yang dipakai sederhana aja. Ini persamaan SMA yang dipakai sih sebenarnya, yaitu jarak Jakarta. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Rumus yang dipakai cuma ini aja sih. Ini pelajaran SMP atau SMA, nggak tahu lah ya. Nah, yang seru adalah kecepatan yang jadi kita butuh jarak sih sebenarnya. Jarak si handphone kita atau receiver GPS kita dengan satelit berapa jauh. Kita butuh itu sih sebenarnya. Nah, kecepatannya itu fix. Kecepatan sinyal dari satelit ke bawah itu adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Oke. Kali waktu. Nah, waktunya kita ngukur waktu sih sebenarnya. Jadi waktu satelit itu mancar, dia ngasih tahu pancaran ini dikirim pada jam sekian.
Jadi kita tahu dia mancar jam sekian. Sampai di handphone kita deteksi, oke, ada sekian detik, sebenarnya mikro detik sih, sekian mikrodetik waktu yang dibutuhkan buat nyampe. Berarti kita bisa dapat jaraknya. Jadi waktu ini diukur sama handphone kita atau GPS receivernya kita, kecepatannya fix, kecepatan cahaya, kita dapat jarak itu nanti kita pakai buat nentuin posisinya kita. Jadi rumus yang dipakai rumus SMA doang sih sebenarnya. Oke, bisa nggak? Ini terlalu ribet. Ada yang gampang sih. Ada yang gampang. Saya ada, coba saya cari. Nah, ini rada gampang nih. Jadi ini bayangkan ini ada 4, ini kalau ini gambarnya 4 satelit, rada ribet ya. Bayangkan ada 4 satelit. Waktu dia mancar, tiap satelit ini mancar ngasih tahu ke bawah ya. Dia ngasih tahu saya satelit apa, pancaran ini dikirim, posisi saya di mana, dan pancaran ini dikirim pada detik keberapa. Jadi dia mancar nih, masing-masing mancar. Kalau kita potong, ini kan 3 dimensi, pusing ngelihatnya ya. Kita potong dalam 2 dimensi, kira-kira bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini ya. Kalau kita potong dalam 2 dimensi. Jadi kalau dia, sebenarnya ini bentuknya 3 dimensi, cuman kalau 3 dimensi kita pusing buat bayanginnya, kita potong 2 dimensi aja. Satelit itu akan mancar, mancar. Masing-masing satelit mancar. Dia mancar. Nah, dan ini adalah satelit yang diterima sama si handphone kita. Pancaran satelit itu diterima sama handphone kita. Coba kita, jadi kita ngukur jarak sih sebenarnya. Jadi handphone kita dapat informasi, ini waktunya sekian detik. Jadi kemungkinan besar jaraknya handphone kita di dalam jarak ini nih. Handphone kita dari satelit 3. Di satelit 1 kita berhasil mengukur dia diterima dalam waktu sekian detik. Jadi jaraknya sekian. Tapi sebenarnya bentuknya lingkaran seperti ini ya, 3 dimensi. Satelit 2 ketemu dalam sekian detik. Jadi kita tahu radiusnya, jarak handphone kita dari satelit mana. Jadi kita tahu radiusnya, dia dalam bentuk 3 dimensi. Dalam bentuk 2 dimensi bentuknya jadi kayak gini. Dari 3 itu perpotongannya. Jadi kalau cuma dengan 2 satelit, anggaplah yang hijau kita belum nemu ya. Jadi kita hanya mendengarkan dari 2 satelit, kita dapatkan perpotongan dari 2 satelit aja. Jadi posisi kita ada di lokasi ini nih sebenarnya, antara 2 titik ini, 2 titik lah, iya 2 titik lah, yang bentuknya kayak ini ya, kayak ya bentuk kayak gini nih. Saya gedein dikit. Jadi handphone, kalau dengan 2 satelit aja kita akan memperkirakan handphone kita ada di lokasi ini. Jadi agak lebar banget. Tapi kalau dengan 3 satelit kita akan dapat kayaknya di sini nih lokasi handphonenya kita. Jadi kita harus ngitung dengan 3 satelit minimal banget. Tapi ini errornya bisa masih gede karena ini belum tentu fix juga, karena kecepatan cahaya kan bervariasi juga ya. Nah ini penjelasannya dari 3 satelit. Nah ini kalau 1 satelit aja kita perkirakan handphonenya ada di daerah ini. Tapi kita masih bingung di mana karena lebar banget. Daerah sini. Kalau dengan 2 satelit, nah 2 satelit kayak gini, kita bisa lihat dia di sini lokasinya kira-kira. Kalau dengan 3 satelit, dapat kita lokasinya. Sebetulnya dia 3 dimensi. Jadi kita kira-kira lokasinya di perpotongan dari sinyal-sinyal ini nih, di sebelah sini kira-kira gitu. Jadi kira-kira gitu caranya. Dari kita ngitungnya jarak sih, dan jarak itu didapat karena si satelit mancarin kapan pancaran itu dikasih tahu, dan dia ngasih tahu posisi satelitnya di mana. Jadi dari posisi satelit dengan kapan dipancarin, kita bisa memperkirakan jarak kita ke satelitnya berapa. Dengan 3 satelit kita bisa tahu kira-kira posisi kita di mana. 4 satelit akan lebih presisi, kalau lebih banyak satelit lebih presisi lagi. Kira-kira gitu teknik yang dipakai. Ini bagus juga, lumayan yang ini cara neranginnya. Cuman itu ono aja cara baca gambar.
Coba saya pengen tahu ada lagi yang bagus nggak neranginnya. Oke, nah ini kelihatan. Ini kelihatan dari 4 satelit dia bisa nentuin. Jadi dia ngitung jarak sih sebenarnya. Ini dari 3 satelit dia ngitung jarak. Ada lagi yang bagus lagi nggak ya? Nah ini dia ngitung jarak satelit-satelit ini. Oke. Nah ini semua kalau diperhatikan dia ngitung jarak semua nih. Distance. Oke. Nah, dan itu rumusnya rumus SMA sih sebenarnya. Yang seru adalah si satelit bisa tahu posisi dia di mana, itu dia yang penting. Dan itu dipancarin ke bawah. Dengan informasi itu kita bisa ngitung balik kita ada di mana. Nah semua kayak gitu. Nah ini kan semua selalu kayak gitu tuh. Tiga minimalnya 3 sih. Kalau 2 nggak mungkin, kita nentuin posisinya susah kalau 2 nggak bisa. Jadi harus 3. Nih 3 dapat. Oke. Nih, wah nih, nggak seru lah gambarnya, seru banget. Oke, demikian. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk siapa tadi? Dewi Nur Fauzia tentang cara kerja GPS. Oke.